Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mazhab ulama mengenai hukum rambut, bangkai, tulang, dan urat. Saya mengambil referensi dari buku Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Pendapat Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwa rambut, bulu, urat, tulang, tanduk, gigi, dan kuku dari bangkai hewan adalah najis. Dalilnya mana? Dalilnya dari Quran Surah Al-Ma'idah ayat ketiga. Yang artinya diharamkan bagimu bangkai. Jadi ini ada perbedaan pendapat ya. Dari masalah binatang. Misalnya dari bulu. Jadi gini, binatang ini kan ada dua. Ada binatang yang boleh dimakan dan ada binatang yang tidak boleh dimakan. Bulu dari binatang yang tidak boleh dimakan itu bulunya najis, seperti kucing. Dan bulu dari binatang yang boleh dimakan, seperti kambing, domba, itu menurut pendapat Imam Syafi'i itu suci, bulunya suci bagi binatang yang boleh dimakan. Kemudian pendapat ulama lain, yang pertama, rambut dan bulu bangkai hukumnya suci. Ini pendapat dari Imam Malik, Imam Ahmad, Umar bin Abdul Aziz, Al-Hasan Al-Basri, Ishaq Al-Muzani, dan Ibnu Al-Munzir. Kemudian yang kedua, semuanya suci termasuk tulang dan tanduk. Ini pendapat dari Imam Abu Hanifah dan Daud. Jadi rambut, tulang, tanduk itu suci, kecuali dari babi. Karena babi ini sudah ijma' para ulama, kesepakatan para ulama seluruhnya dari babi itu najis. Kemudian yang ketiga, najis tapi bisa disucikan. Ini pendapat dari Imam Al-Hasan atau Al-Auza'i Laits bin Sa'ad. Beliau berkata, najis karena kematian. Ini hukumnya najis karena kematian, tapi bisa disucikan dengan dicuci. Atau misalnya kulit dengan disamak. Kemudian dalil dari Quran Surah An-Nahl ayat 80, dari bulu domba, bulu onta, dan bulu kambing dibuat alat rumah tangga. Jadi ini sifatnya umum. Ini adalah dalil dari orang yang berpendapat suci bulu domba, bulu onta, dan bulu kambing. Kemudian ada hadis dari Ummu Salamah, Rasulullah SAW bersabda, tidak mengapa kulit bangkai setelah disamak dan rambutnya setelah dicuci.
Jadi ini dalil dari eh, orang yang berpendapat bahwa kulit itu apabila disamak itu suci, dan rambut apabila telah dicuci atau dibersihkan itu suci, ya. Jadi ada dalilnya masing-masing dari perbedaan-perbedaan pendapat ulama. Kemudian pendapat Imam Abu Hanifah, hukumnya suci semua bagian. Jadi semuanya itu suci kecuali dari babi. Kemudian rambut, tulang, tanduk, kuku tidak najis. Pendapat dari Imam Abu Hanifah, meski dari bangkai, kecuali rambut dan tulang babi, karena babi itu najis seluruhnya. Seperti yang saya bilang, sudah ijma para ulama bahwa babi itu seluruhnya adalah najis. Imam Abu Hanifah itu memberikan keringanan bagi tukang jahit memakai rambut hewan. Kemudian hukum bangkai urat. Semua mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Maliki, Hanbali, itu menyatakan urat bangkai itu adalah najis. Kemudian hukum tulang dan gading. Tulang di sini maksudnya tulang gajah. Mazhab Syafi'i itu berpendapat najis. Dalilnya dari Ibnu Umar yang tidak suka menggunakan minyak pada tulang gajah, yaitu yang dimaksud bangkai. Mazhab lain ada yang menganggap suci. Dalilnya Rasulullah SAW menyisir dengan sisir dari gading, hadis riwayat Abu Daud, dan beliau menyuruh memberikan kalung dari urat dan gelang dari gading, hadis riwayat Imam Abu Daud. Ini dalil yang lemah, ya, termasuk dalil yang lemah. Kemudian hukum kesucian rambut pada kulit bangkai yang telah disamak. Pendapat pertama dari mayoritas ulama mazhab Syafi'i, rambutnya tidak suci meskipun kulitnya telah disamak. Dalilnya penyamakan hanya berlaku untuk kulit, bukan rambut. Jadi Rasulullah SAW melarang penggunaan kulit binatang buas walaupun telah disamak karena rambutnya tidak suci. Pendapat yang kedua dari sebagian ulama mazhab Syafi'i seperti Ar-Ruyani, rambutnya suci karena masih menempel pada kulit yang telah disucikan, dan hukum rambut seperti hewan hidup. Dalilnya dalil sahabat di zaman Umar radhiyallahu an membagi hasil rampasan perang berupa sembelihan majusi, dan tidak ada larangan eksplisit tentang penggunaannya. Kemudian masalah penjualan kulit di samak yang masih ada rambutnya. Yang pertama, dijual tanpa rambut itu sah. Ya, misalnya ada orang yang menjual kulit tanpa rambutnya, tidak ada rambutnya, tidak ada sisa satupun rambutnya, itu hukumnya sah atau boleh. Kemudian yang kedua, dijual dengan rambutnya, penjualan rambut tidak sah. Maksudnya misalnya ada orang yang jual kulit tetapi dengan rambutnya, itu
penjualannya, penjualan rambutnya tidak sah. Untuk kulit itu ada dua pendapat, dan yang kuat sah, ya. Ada dua pendapat, ada yang bilang sah, ada yang tidak sah. Tetapi yang kuat itu sah atau boleh. Jadi kulitnya itu boleh, tetapi yang dengan rambutnya itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, dijual tanpa menyebutkan rambut. Ini dua pendapat juga, seperti kasus kedua. Jadi ada yang bilang sah, ada yang tidak sah. Hukum kesucian rambut yang dicukur dari hewan. Jika hewan boleh dimakan, yang pertama, rambut dicukur saat hewan hidup. Hukumnya suci. Yang kedua, rambut terlepas sendiri atau dicabut. Pendapat yang terkuat ditegaskan oleh Imam Al-Haramain, Al-Baghawi, dan mayoritas ulama bahwa ia suci. Kemudian jika hewan tidak boleh dimakan, hukumnya itu najis. Baik rambutnya dicabut, dicukur, atau rontok sendiri, tetap hukumnya najis. Kemudian bagaimana jika tidak diketahui asal rambutnya? Ini ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat suci. Ini adalah pendapat yang terkuat karena hukum asal benda itu suci sampai ada bukti najis. Kemudian yang kedua, najis karena ada kemungkinan itu dari hewan najis. Hukum tulang tanduk dan gigi hewan dalam mazhab Syafi'i. Pendapat pertama suci. Alasannya atau syaratnya tidak ada rasa dan tidak menyakiti hewan saat diambil. Jadi apabila tidak ada rasa dan selama tidak menyakiti hewan saat diambil, itu hukumnya suci. Kemudian pendapat yang kedua najis. Alasannya tulang, gigi, dan kuku tetap bagian dari bangkai jika hewan mati tidak disembelih secara syar'i. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau salah kata atau salah dari penyampaian saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.